Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai eh, data FBK pada Civil 3D, yaitu yang pertama kita membuka aplikasi Civil 3D-nya terlebih dahulu, seperti ini. Nah, jika sudah, kita langsung pilih import survei data, kemudian kita create new survey database. Seperti contoh, saya memberikan contoh yaitu sampel project. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuat, jadi saya memilih yang sampel project 3. Oke, kemudian kita next. Nah, karena kita memasukkan data FBK, maka data source type-nya kita memilih yang field book file. Sebenarnya bisa untuk data-data yang lain seperti len XML file, point from drawing. Tapi di sini saya menggunakan field book file. Kemudian kita pilih data FBK-nya, kita open, kemudian kita next, kemudian kita create new network. Sebagai contoh saya ketik project 3, kemudian kita oke, kemudian kita next. Di import point itu kita langsung finish saja. Nah, jika seperti ini berarti ada data-data yang duplikat, tetapi tidak masalah, langsung kita ignore all. Nah, dan ini adalah data FBK yang terjadi di lapangan, tetapi ini bukan 3 dimensi, melainkan tanpa atas. Seperti ini bisa kita ketahui yang logo segitiga ini itu adalah BM atau tempat berdirinya suatu alat. Kemudian yang garis ungu ini adalah transfer point, kemudian garis coklat ini arah tembakan yang terjadi di alat tersebut, ditembakkan ke segala arah sampai titik yang bisa dijangkau. Jika tidak bisa dijangkau, maka bisa digeser seperti berikut. Alatnya dipindahkan ke sini, kemudian ditembakkan sesuai yang dapat dijangkau. Kemudian untuk mengetahui data survei atau data yang sudah ada pada di lapangan, kita langsung pilih survei point. Nah, ini adalah elevasi yang terjadi di lapangan seperti ini. Kemudian untuk memunculkan logo seperti di data BNEZD itu kita pilih survei ini. Langsung klik kanan, point, insert into drawing. Nah, seperti ini. Ini adalah titik-titik yang terjadi di data FBK. Untuk merubahnya, kita cukup pilih salah satu, kemudian klik kanan, kita pilih point group properties. Nah, di sini kita dapat merubah logonya sesuai dengan kebutuhan kita, seperti benchmark, seperti ini. Kemudian dan masih banyak lainnya, tapi saya menggunakan basic. Kemudian point label style, kita bisa memilih description only seperti ini. Kemudian point elevation description, kemudian northing and easting. Di sini saya menggunakan northing and easting. Play, kemudian kita oke. Nah, jika semrawut seperti ini, seperti biasa kita mengecilkan skalanya. Dan mengecilkan skala ini tidak berpengaruh pada gambar, tetapi hanya mengecilkan tulisan saja. Dan merubahnya pun sesuai dengan keinginan kita atau senyaman kita menggunakan skala berapa. Di sini saya menggunakan 1:75. Nah, seperti ini. Ini adalah elevasinya yang ditembakkan pada alat tersebut. Kemudian untuk menghapus garisnya kita klik
kemudian kita pilih height. Height object, kita select, enter. Nah, seperti ini. Ini adalah cara untuk menghilangkan garisnya, tetapi itu tidak bermasalah, senyaman kita, menurut kita itu garisnya mengganggu atau tidak. Kalau menurut saya tidak mengganggu. Kita munculkan lagi. Untuk memunculkan lagi seperti tadi, kita end object visualization. Nah, seperti ini. Kemudian di sini diketahui titik N dan E-nya 0,0. Dan untuk kita mengganti wilayah sini kita memilih ke setting, kemudian klik kanan, edit drawing setting, kemudian ini kita pilih UTM 84. UTM 84. Nah, di sini kita bebas untuk menggunakan apa saja. Seperti yang kita tahu, di UTM Indonesia itu ada 2. Jika kita tidak mengerti pembagiannya, kita bisa dapat melihat di Google, yaitu pembagian UTM Indonesia. Seperti ini. Nah, dan menurut saya ini tidak perlu dihafal. Karena kita dapat melihat di Google. Seperti kita tahu, jika berada di atas garis khatulistiwa itu berlogokan N, dan di bawah itu S. Di bawah garis khatulistiwa itu S. Dan di sini saya mencoba memakai data 48S di bawah garis khatulistiwa atau di daerah Lampung. Seperti ini, kita masukkan 48S. Nah, seperti ini, maka secara otomatis akan berubah. Kemudian kita apply. Setelah kita apply, kita oke. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.